Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Kembali lagi bersama saya, Nurisnawati. Kali ini kita akan belajar biologi, yaitu materi tentang kemosintesis. Jadi untuk hari ini, kita akan membahas lebih jauh tentang kemosintesis. Sebelum kita bahas lebih jauh, perhatikan materi esensial pada peristiwa metabolisme. Tentunya, pada peristiwa metabolisme, submateri yang kita bahas adalah katabolisme dan anabolisme. Di mana pada peristiwa katabolisme itu terdiri dari respirasi aerob dan anaerob, dan materi ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan anabolisme yang meliputi peristiwa fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, dan peristiwa kemosintesis. Yang akan kita bahas untuk hari ini adalah kemosintesis, yang tujuan pembelajarannya adalah memahami proses anabolisme kemosintesis dan membandingkan proses fotosintesis dan kemosintesis. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kemosintesis, Ibu ingatkan kembali pada peristiwa metabolisme. Tentunya, pada peristiwa metabolisme itu terdiri dari katabolisme, yaitu respirasi aerob dan anaerob, dan ada anabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Pada pertemuan sebelumnya, itu kita sudah membahas fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Olehnya itu, yang akan kita bahas lebih jauh pada kali ini adalah peristiwa kemosintesis. Agar mudah membandingkan nantinya antara proses fotosintesis dan kemosintesis, lebih awal Ibu ingatkan kembali mengenai peristiwa fotosintesis. Pada peristiwa fotosintesis tentunya terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, yang biasa kita kenal dengan siklus Kelvin. Nah, pada peristiwa reaksi terang tentunya yang namanya reaksi terang adalah peristiwa yang membutuhkan energi cahaya. Nah, di sini kita bisa melihat ada reaksi terang, di mana pada reaksi terang ini dia tentunya membutuhkan klorofil dan sinar matahari yang akan terjadi peristiwa fotolisis air dan fotofosforilasi oksidatif. Nah, kelanjutan dari reaksi terang tentunya akan masuk ke dalam siklus berikutnya, yaitu siklus Kelvin yang biasa kita kenal dengan reaksi gelap. Secara sederhana, kita bisa melihat bahwa pada peristiwa atau reaksi fotosintesis itu melibatkan atau membutuhkan 6 CO2 dan 6 H2O, membutuhkan klorofil dan energi cahaya. Tentunya dari kedua zat ini, inilah yang akan memasuki tahap atau reaksi terang maupun reaksi gelap. CO2 ini tentunya dibutuhkan pada reaksi gelap. Sedangkan H2O ini bermanfaat pada reaksi terang. Pada peristiwa reaksi terang, H2O inilah yang nantinya akan mengalami peristiwa fotolisis, di mana hasil akhir dari peristiwa fotolisis tentunya nantinya akan melepaskan oksigen sebagai hasil akhir dari peristiwa fotosintesis. Sedangkan CO2 ini
akan dimanfaatkan pada reaksi gelap untuk menghasilkan C6H12O6 yang merupakan hasil akhir dari peristiwa fotosintesis. Jadi secara sederhana, pada dasarnya reaksi gelap adalah kelanjutan dari reaksi terang untuk menyelesaikan satu siklus dari peristiwa fotosintesis. 6CO2 ini akan difiksasi, sedangkan 6H2O itu dia akan mengalami peristiwa fotolisis. Oke. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut untuk hari ini adalah tentunya peristiwa kemosintesis. Kemo artinya adalah reaksi atau energi kimia, sedangkan sintesis itu adalah pembentukan. Sehingga kemosintesis itu adalah peristiwa pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dengan bantuan energi kimia. Seperti apa yang terjadi pada peristiwa kemosintesis? Nah, kemosintesis ini adalah peristiwa anabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa kimia sebagai sumber energinya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa sumber energinya adalah senyawa kimia, sedangkan pada peristiwa fotosintesis tentunya adalah energi cahaya. Kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri kemoautotrof dan merupakan reaksi oksidasi. Kemoautotrof yang dimaksud di sini adalah berasal dari dua kata ya. Jadi kemo artinya adalah kimia, dan autotrof itu adalah mampu membuat makanannya sendiri. Sehingga bakteri kemoautotrof itu adalah bakteri yang membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia. Bagaimana proses yang terjadi? Jadi energi yang diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan itu dilakukan oleh beberapa bakteri untuk melakukan oksidasi, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit, hidrogen, ataupun sulfida. Nah, kemosintesis yang terjadi itu bisa terjadi pada pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur seperti Thiobacillus dan Beggiatoa, dan pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit yaitu Nitrosomonas, Nitrococcus, ataupun Nitrobacter. Seperti apa proses kemosintesis yang terjadi pada bakteri? Nah, kalau yang terjadi pada bakteri sulfur seperti terlihat pada layar, bakteri sulfur yang tidak berwarna itu akan memperoleh energi dari proses oksidasi senyawa H2S. Terjadi pada bakteri Thiobacillus peroxidan dan Thiospirillum. Seperti yang terlihat pada layar, reaksi yang terjadi pada bakteri sulfur itu adalah CO2 akan bereaksi dengan 2H2S, itu akan menghasilkan CH2O dan 2 sulfur dan air. Dan ini akan menghasilkan energi, dan energi itulah yang akan dimanfaatkan oleh bakteri sulfur untuk proses metabolismenya. Sedangkan yang terjadi pada kemosintesis pada bakteri besi, di mana bakteri besi ini memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi fero menjadi feri. Contohnya pada Caldotrix dan Leptototrix. Terlihat reaksi pada layar bahwa 2FeHCO3 bereaksi dengan air dan oksigen itu menghasilkan 2FeOH3 plus karbon dioksida dan energi. Dan reaksi selanjutnya itu adalah 4FeCO3 plus oksigen plus H2O akan menghasilkan 4FeOH3 plus 4CO2 ditambah energi. Jadi ada energi yang dihasilkan dari peristiwa ini. Selanjutnya adalah pada kemosintesis bakteri nitrat. Sebenarnya untuk kemosintesis pada bakteri nitrat ini, Anandaku sudah pernah mempelajarinya pada daur biogeokimia, yaitu pada peristiwa nitrifikasi. Namun
pada bakteri ini tentunya berikatan atau berkaitan dengan peristiwa kemosintesis pada peristiwa anabolisme. Nah, bakteri nitrogen dengan melakukan oksidasi senyawa dapat memperoleh energi untuk mensintesis zat organik yang diperlukan. Seperti bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus ini memperoleh energi dengan cara mengoksidasi amoniak yang telah membentuk senyawa amonium, yaitu amonium karbonat menjadi asam nitrit. Nah, seperti apa kemosintesis pada bakteri nitrat? Anandaku, silahkan memperhatikan pada layar, di mana pada peristiwa nitrifikasi itu melibatkan 3 bakteri. Yang pertama adalah Nitrosomonas, yang kedua adalah Nitrococcus, dan yang ketiga adalah bakteri Nitrobacter. Amonium karbonat itu bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan asam nitrit plus CO2 plus H2O. Pembentukan amoniak menjadi nitrit ini dikenal dengan peristiwa nitritasi. Dan peristiwa nitritasi ini tentunya melibatkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus. Nah, pada peristiwa nitrifikasi ini tentunya dari asam nitrit itu bereaksi dengan oksigen melibatkan bakteri Nitrobacter, itu akan menghasilkan senyawa nitrat dan energi. Peristiwanya dikenal dengan peristiwa nitratasi. Sehingga hasil akhir dari peristiwa nitrifikasi adalah dihasilkannya nitrat. Nah, sekarang bagaimana dengan reaksi yang terjadi pada kemosintesis pada bakteri hidrogen? Kalau pada bakteri hidrogen ini, seperti Bacillus pantotropus, itu mampu tumbuh pada medium anorganik yang memiliki kandungan senyawa hidrogen, CO2 dan O2. Selain itu, bakteri ini juga mampu mengoksidasi hidrogen dengan membebaskan ataupun menghasilkan energi. Seperti apa reaksinya? Jadi, H2 plus O2 itu akan menghasilkan H2O dan energi. Serta 2H2O bereaksi dengan CO2 dan energi akan menghasilkan CH2O plus H2O. Reaksi inilah yang merupakan peristiwa kemosintesis yang terjadi pada bakteri hidrogen. Nah, contoh bakteri yang keempat adalah bakteri metanos. Jadi metanos ini adalah salah satu contoh bakteri metana yang dapat mengoksidasi metana menjadi CO2. Bakteri aerob ini memperoleh karbon dan energi dari senyawa metana. Energi yang dihasilkan pada proses kemosintesis tersebut digunakan untuk proses fosforilasi dan reduksi CO2 menjadi karbohidrat. Di mana karbohidrat inilah yang merupakan hasil dari peristiwa kemosintesisnya, sehingga inilah yang akan dimanfaatkan untuk melakukan proses metabolisme selanjutnya. Reaksinya adalah CH4 metana bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2 plus 2H2O plus energi. Jadi dari peristiwa kemosintesis ini tentunya menghasilkan energi yang akan digunakan dalam proses hidupnya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, tentunya anandaku semua bisa melihat perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Nah, ada beberapa perbedaan utama yang terdapat pada fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama itu adalah pelakunya. Siapa yang melakukan proses fotosintesis dan kemosintesis? Jadi yang melakukan proses fotosintesis itu adalah tumbuhan, sedangkan kemosintesis itu adalah mikroorganisme kemosintesis. Berarti yang bisa menyusun atau membentuk senyawa kompleks dengan bantuan energi kimia. Tempat terjadinya fotosintesis itu di kloroplas,
sedangkan kemosintesis pada pigmen seperti klorofil. Jadi pada beberapa jenis tanaman itu bisa melakukan peristiwa kemosintesis selain pada klorofil, misalnya pada pigmennya. Senyawa atau unsur yang berperan pada fotosintesis itu CO2 dan H2O, sedangkan pada kemosintesis O2, CO2, H2O, dan senyawa organik lainnya. Bagaimana dengan sumber energi pada peristiwa fotosintesis? Tentunya melibatkan cahaya matahari, sedangkan kemosintesis senyawa organik yang bisa digunakan untuk dioksidasi. Nah, untuk memahami lebih jauh, sekarang kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal tentunya tentang materi kemosintesis dan beberapa soal untuk membandingkan antara fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Pada soal yang pertama di sini adalah senyawa nitrat yang terbentuk dari hasil peristiwa nitrifikasi diserap oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat untuk membentuk protein. Nah, perlu kita lihat di sini bahwa yang ditanyakan di sini adalah senyawa nitrat yang terbentuk dari hasil peristiwa nitrifikasi. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa pada peristiwa nitrifikasi berarti ada perubahan senyawa amoniak atau NH3 diubah dulu menjadi NO2 lalu menjadi NO3. Sehingga apakah dia akan membentuk protein, ion nitrat untuk membentuk protein. Nah, dari yang membentuk protein ini tentunya senyawa nitrat dari peristiwa nitrifikasi akan digunakan atau diubah menjadi asam amino. Berarti pernyataannya itu benar. Pernyataannya benar. Alasannya, salah satu unsur penyusun protein adalah nitrogen yang dapat diperoleh dari nitrat. Penyusun protein, di mana penyusun protein itu yang termasuk adalah C, H, O, N, dan terkadang ada S, dan terkadang itu ada P-nya. Ya. Sehingga kalau kita melihat apakah ada senyawa nitrat? Tentunya ada. Berarti alasannya juga benar. Sekarang kita lihat apakah pernyataannya itu didukung dengan alasannya atau menimbulkan sebab akibat. Kita lihat pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibatnya, berarti jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Bakteri-bakteri yang berkumpul di sekitar benang ganggang. Jadi ada bakteri yang berkumpul di sekitar benang ganggang. Kalau kita berbicara di sekitar benang ganggang pada percobaan fotosintesis, tentunya yang dimaksud di sini adalah bakteri fotoautotrof. Bakteri fotoautotrof berarti dia adalah bakteri yang bisa mensintesis makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya. Ketika dia berkumpul pada sekitar benang ganggang, itu tujuannya adalah untuk mendekati daerah yang kaya oksigen. Berarti jawabannya di sini adalah bravo. Kenapa seperti itu? Karena bakteri benang ganggang itu adalah bakteri aerob. Berarti dia sukanya oksigen. Soal selanjutnya adalah pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini adalah
ini kita bisa melihat bahwa merupakan peristiwa nitrifikasi. Nitrifikasi berarti proses perubahan senyawa amonium menjadi nitrat. Peristiwanya itu seperti ini. Pada peristiwa ini tentunya akan melibatkan bakteri untuk melakukan atau membantu prosesnya. Yang pertama, NH3 plus oksigen akan menghasilkan HNO2 plus 2H2O. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa nitritasi. Kenapa? Karena dia merubahnya menjadi nitrit. Nah, apa yang terlibat di sini tentunya adalah bakteri Nitrosomonas dan ada bakteri Nitrococcus. Berarti kalau kita melihat bakteri yang benar di sini adalah bakteri Nitrococcus. Sekarang kita lihat poin yang kedua. 2HNO2 plus O2 akan menghasilkan 2HNO3 dan energi. Ini dikenal dengan peristiwa nitratasi. Pada peristiwa nitratasi itu akan melibatkan bakteri Nitrobacter. Berarti poin yang kedua adalah Nitrobacter, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut soal yang ketiga. Oksigen yang terkandung pada glukosa hasil peristiwa fotosintesis berasal dari. Nah, jadi ini adalah soal tentang proses fotosintesis ya. Sengaja saya menaikkan kembali soal ini untuk mengingatkan kembali bagaimana proses fotosintesis. Jadi 6CO2 bereaksi dengan 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Yang ditanyakan adalah oksigen oksigen yang terdapat pada glukosa. Dari mana oksigen ini? Nah, sekarang kita lihat. C6H12O6 tentunya ini adalah senyawa yang dihasilkan pada reaksi gelap. Dari mana? Apa yang dibutuhkan pada reaksi gelap? Tentunya adalah CO2. Berarti C6H12O6 oksigennya ini berasal dari CO2. Sedangkan oksigen yang dilepaskan yang ini berasal dari reaksi terang, yaitu pada peristiwa fotolisis air. Sehingga ketika pertanyaannya adalah oksigen yang terkandung pada glukosa hasil peristiwa fotosintesis berasal dari mana? Tentunya berasal dari CO2. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Anandaku bisa memahami materi tentang kemosintesis dan bisa membandingkan bagaimana perbandingan antara peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga, mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdaski. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.